رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kualitas sebuah pertemuan itu bisa dilihat dari bagaimana perjumpaan dan bagaimana perpisahan. Sebuah pertemuan akan dianggap berkualitas apabila jauh-jauh hari ada penyambutan, jauh-jauh hari ada kerinduan untuk bertemu. Begitu juga di akhirnya, jauh-jauh hari sebelum berpisah sudah ada rasa sedih. Perasaan ini juga harus dimunculkan di dalam diri kita akan berpisahnya kita dengan bulan suci Ramadan. Kenapa ini penting? Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, salah satu di antara yang akan menyebabkan orang mendapatkan naungan nanti pada hari mahsyar, di teriknya matahari saat itu, salah satu kelompok di antara mereka adalah orang yang berjumpa dan berpisah. Jadi ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Pertemuannya, mereka berhimpun dan mereka berpisahnya juga itu karena Allah. Kita dengan Ramadan sudah tinggal menghitung sedikit hari lagi akan berpisah. Yang perlu kita evaluasi adalah bagaimana perasaan kita dengan Ramadan. Adakah di antara kita yang perasaannya dengan Ramadan sedih karena akan berpisah, biasa saja, atau malah senang? Kalau kita ada perasaan sedih dengan Ramadan, maka sesungguhnya kita termasuk di antara orang yang sukses dalam melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini. Kalau kemudian perasaan kita biasa saja, maka ada yang perlu dipertanyakan dengan keimanan kita. Tetapi kalau kemudian malah senang kita dengan berpisahnya dengan Ramadan, perbanyaklah kita beristighfar. Ada yang bermasalah dengan keimanan kita. Nah, kenapa ini perlu dimunculkan? Perlu dipahamkan bagi kita semua. Karena sesungguhnya ada seorang khalifah dari dinasti Bani Umayyah. Nama khalifah ini adalah Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah terbaik dari dinasti Bani Umayyah. Beliau pernah berkhutbah ketika khutbah Id. Khutbah Id harusnya nuansanya adalah khutbah kegembiraan, tapi yang ditunjukkan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah kesedihan. Beliau menceritakan bahwa dirinya pernah bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika hari raya bukannya bergembira tetapi malah menangis. Ditanya oleh Umar bin Abdul Aziz, "Kenapa engkau dalam keadaan orang yang lainnya berbahagia, bergembira, engkau malah murung bersedih?" Lalu sahabat yang agung ini mengatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, "Allah hanya menyuruhku untuk beribadah kepadanya. Allah hanya memerintah kepadaku untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Tetapi aku tidak tahu dan aku tidak punya jaminan apakah ibadahku bisa diterima." Di antara kesedihan orang-orang terhebat zaman dahulu adalah khawatir karena ibadahnya takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dibandingkan dengan kita, mereka sangat maksimal. Mereka sangat bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Kenapa juga kita harus bersedih dengan Ramadan? Karena kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika mengingatkan rekan-rekannya, sahabat-sahabatnya, apa kata beliau? Bagaimana kalian bisa bersenang-senang dengan ibadah kalian? Bagaimana kalian bisa yakin dengan ibadah kalian? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah hanya akan menerima amal ibadah itu dari orang-orang yang bertakwa. Keadaan ini kemudian disebutkan oleh seorang ulama bernama Malik bin Dinar, salah seorang ulama tersohor dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan, bagi saya
satu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lebih penting daripada banyaknya ibadah yang saya lakukan. Maka di antara kesedihan-kesedihan itu yang harus kita munculkan di dalam diri kita adalah bagaimana kita mengoreksi amal ibadah kita. Sudahkah amalan itu termasuk amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kesedihan dengan Ramadan tidak lain semata-mata karena Allah. Karena kita takut di antara puasa di siangnya, di antara talafut kita dengan zikir-zikir, di antara bacaan Al-Quran kita, di antara qiyamul lail kita di malamnya, kita khawatir di antara itu ada yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perasaan khawatir ini tidak ada masalah. Selain kita harus yakin beribadah kepada Allah, tapi juga harus ada perasaan khawatir. Sebagaimana ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala bertanya kepada Rasulullah tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan ayat walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun ila rabbihim raji'un." Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah orang yang berzina ya Rasulullah? Adalah orang yang mencuri ya Rasulullah? Adalah orang yang minum khamr ya Rasulullah? Kemudian mereka beribadah kepada Allah. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang dimaksud di dalam ayat itu adalah orang yang mendirikan salat, adalah orang yang berpuasa, adalah orang yang mengeluarkan zakat. Kemudian mereka khawatir amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita munculkan sehingga di momen-momen terakhir ini kita banyak meminta kepada Allah agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kemudian kita memohon benar-benar kepada Allah, ya Allah terimalah amalan kami. Sebagaimana keadaan itu dilakukan oleh orang-orang terhebat zaman dahulu dengan amal ibadahnya. Mereka kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini diceritakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bahwa mereka orang-orang terhebat di masanya itu. Mereka ketika menyambut Ramadan, 6 bulan sebelumnya mereka sudah meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan. Dan mereka di akhir Ramadan, 6 bulan bahkan setelahnya mereka meminta kepada Allah agar semua amalannya diterima selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Dan kesedihan-kesedihan kita ini adalah kesedihan karena beralasan. Karena kita takut amalan kita tidak diterima. Karena kita takut tidak bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Dan mudah-mudahan kalaupun kita bahagia terhadap datangnya Hari Raya Idul Fitri, kebahagiaan kita itu semata-mata karena kita yakin amalan kita diterima oleh Allah. Karena nama kita masuk di antara daftar minal aidin wal faizin, orang-orang yang dikembalikan menjadi suci, orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.